Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabada. Para pemirsa channel YouTube Bagi Nurzen, para pengkaji kita Perdunu yang hadir maupun yang jarak jauh melalui channel ini, mari kita meneruskan kajian kitab Babon Perdunu juz 1 halaman 62 akan menerangkan khasiat surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun den tulis nuli den gawa dening wong kang lelungan, mongko bakal tansah slamet ora nemu ing bahaya hingga bali maring umahe lan hasil kabeh sejani. Para pemirsa yang kami hormati, di antara khasiat surat At-Tin, wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin, sampai akhir surat. Apabila ditulis, setelah ditulis di bawah, dilebet, diamankan, dibungkus, itu soal teknis, yang penting aman. Surat At-Tin ditulis di bawah orang yang bepergian, entah itu jalan kaki maupun naik kendaraan, maka dengan izin Allah akan diberi keselamatan dan tidak bertemu dengan sesuatu yang berbahaya sampai pulang ke rumah. Yang kedua, apabila dalam bepergian membawa tulisan surat At-Tin, akan diberi hasil atau sukses apa yang dicita-citakan atau apa yang dicari ketika mau bepergian. Ini karena ayat Allah. Silakan bagi yang membutuhkan tinggal mempraktekkan dan dengan penuh iman dan yakin, tidak usah bermain di alam logika, karena ini kalam qadim. Kalam itu ucapan, qadim itu ya Allah, maha terdahulu tanpa permulaan. Jadi Quran bukan kalam makhluk, kalam qadim, kalamnya Allah. Yang berikutnya, para pemirsa yang kami hormati, khasiat surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai akhir surat. Lamun den tulis nuli den lebur kelawan banyu, nuli den inumaken ing dalam zaman 7 dina, mongko bakal dadi limpat ngakale lan apal ing kabeh kang den rungu sehingga babagan ilmu. Ini para guru, para ustadz, pengajar yang bersentuhan langsung, berhadapan langsung dengan murid, dengan santri, atau dengan anak-anak kita. Kalau di takdir Allah masih sulit menerima ilmu, sulit menerima pemahaman, sulit dalam menghafal suatu ilmu, salah satu ikhtiar, usaha menurut kitab Babon adalah menulis surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai akhir ayat. Media yang menulis dikondisikan. Kalau memang bisanya pakai kertas, ya pakai kertas. Kalau lebih dianggap lebih mudah dengan piring, dengan mangkok juga boleh. Penanya disesuaikan dengan spidol atau dengan alat tulis lain yang bisa dipraktekkan. Setelah ditulis, dilebur dengan menggunakan air suci. Kalau di kertas, ya kertasnya direndam. Kalau di piring, di mangkok, ya dilebur, diusap, nanti kan huruf-hurufnya itu lebur. Kemudian air itu diminum selama 3 hari. Biasanya, walaupun di sini nggak dicantumkan, kalau air asma itu diminum pagi hari sebelum makan minum yang lain, dan diminum menjelang tidur. Setelah minum jangan makan atau minum orang lain. Ditambah keterangan yang
dari kitab lain yang saya pelajari. Tapi kalau toh lupa ya tidak mengapa. Tapi lebih baik pagi sebelum makan minum, malam menjelang tidur. Kalau sebelum 7 hari kok diperkirakan airnya nggak cukup, ya boleh ditambah. Faedahnya maka dengan izin Allah akan menjadi limpah, cerdas, jenius, bisa menerima pelajaran dengan lebih baik. Jadi lipat ngakali, akalnya cerdas, dan hafal semua yang didengar. Begitu mendengar, dengan izin Allah paham, khususnya dalam hal-hal ilmu. Ilmu ini sifatnya luas, yang jelas ilmu yang bermanfaat. Jadi para pemirsa, para pengkaji, kalau punya anak, cucu, murid yang kurang cerdas, dalam arti bodoh, tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Ikhtiar ini tinggal dilakukan dengan penuh keyakinan. Semoga bermanfaat. Amin. Para pemirsa, yang kedua, khasiat al-alaq, lamun den waca ing dalem nalikane numpak perahu lan tekani ombak gede, mongko dadi sirep apa mengkono ombak. Surat Al-Alaq bagi para nelayan, para siapa saja yang sering mengarungi lautan, itu kalau dibaca ketika di atas perahu atau kapal, atau saat datangnya ombak besar, itu kita baca. Mari kita biar barokah, kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bin nasiyatin kadibatin khotira falyad'u na'iyah sanadus zabaniyah kalla la tudhi'hu wasjud waqtari. Baca, insyaallah diselamatkan dalam perjalanan laut. Allahumma amin. Para pemirsa yang dihormati, yang berikut adalah khasiat surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lamun den akeh-akehaken den waca nuli sak badane maca donga iki, mongko enggal dadi wong kang sugih bondo donya. Khasiat surat Al-Qadar, mari kita baca biar barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini dibaca sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung. Kemudian setelah baca, membaca doa. Faedahnya dengan izin Allah akan diberi kaya harta. Doanya ini saya baca, didengarkan hanya 3 baris. Ini dibaca setelah hitungan tertentu, sudah mau berhenti, tidak menambahnya lagi. Jadi bacaan Al-Qadar yang hitungannya kalian sendiri yang menentukan. Begitu sudah hitungan tertentu, terus membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa yaktafi ngan jami khalqihi wala yaktafi anhu ahadun min khalqihi ya hadu man la ahadalahu in qata'a rajau illa minka wa khafatil amalu illa fika wa sadatut turqi illa ilaika ya qiyasal mustaghisina aghisni 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 aghisni. Yang aghisni ini 7 kali. Artinya Allah, tolonglah saya, kabulkan permintaan saya.
nanti kemudian berdoa di dalam hati. Nanti bagi yang mau mengamalkan, yang doanya belum hafal, bisa menghubungi nomor yang tercantum dalam channel ini. Jadi bagi yang menginginkan kaya harta, membaca surat Al-Qadar tanpa hitungan sebanyak mungkin, selesai kemudian dibacaan doa seperti yang saya bacakan tadi. Para pemirsa yang kami hormati, yang kedua, khasiat surat Al-Qadar lamun den maca kaping 41 ambalan, nuli donga kelawan donga kang ana ing dhuwur kala wau kaping 40, ambalan nuli nyuwun marang Gusti Allah apa kang dadi hajate mongko kabul dening Gusti Allah ing dalem saknalika kontan kes. Faedah surat Al-Qadar yang kedua dibaca 41 kali. Ini ada ketentuannya. Surat Al-Qadar dibaca 41 kali, kemudian berdoa seperti doa tadi. Doanya 40 kali. Bacanya surat Al-Qadar 41 kali, selesai baca doanya 40 kali. Setelah berdoa 40 kali, memohon kepada Allah yang menjadi hajatnya, maka kabul, diterima oleh Allah saat itu juga. Ini saya baca sesuai konteks yang ada. Saya yakin insya Allah. Yang ketiga, karena ini banyak sekali manfaatnya, hanya pertemuan kali ini saya sebutkan 3 saja. Faedah surat Al-Qadar, mungkin nanti ada 10 macam lebih. Faedah atau khasiat surat Al-Qadar yang ketiga, lamun den waca ing dalem malam Jumat kaping 1000 ambalan, mongko ora bakal mati kejaba wis ngimpi pinanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa para pemirsa, khasiat surat Al-Qadar dibaca seminggu sekali. Hanya dibaca setiap malam Jumat 1000 kali. Di sini nggak ada keterangan satu majelis. Karena nggak ada keterangan satu majelis, maka saya punya kesimpulan bisa dicicil. 1000 kali, misalnya habis asar 200, habis maghrib 200, habis isya 600, 200, sudah 600. Yang ini sebelum adzan subuh sudah genap bacaan 1000 kali. Setiap malam Jumat seminggu sekali. Faedahnya kalau istiqomah tentunya orang tersebut tidak akan mati kecuali sudah bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti kalau yang mengamalkan dengan istiqomah malam Jumat dibaca 1000 kali istiqomah, begitu sudah bermimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad salah berarti sudah hampir mati. Mudah-mudahan di antara kita atau keturunan kita atau yang mendengar siapapun ada yang ditakdir oleh Allah bisa mengamalkan surat Al-Qadar setiap malam Jumat 1000 kali. Tidak akan mati kecuali setelah bertemu bermimpi dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Demikianlah kajian kitab Babun Juz 1 akan saya ijab kabulkan, sekaligus surat Atin, surat Al-Alaq, sebagian khasiat surat Al-Qadar. Mohon yang hadir untuk menjawab qabil itu atau saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum hadis khasiat surat Atin wa khasiat surat Al-Alaq wa khasiat surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan kepada kalian semua khasiat surat Atin, ayat 5. Khasiat surat Al-Alaq, ayat 5. Sebagian surat Al-Qadar, ayat 5. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Semoga kajian kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.